Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Menurut saya kejadian ini sungguh di luar nurul gitu. Bikin saya geleng-geleng kepala. Bayangkan ada seorang santriwati mengaku bermimpi dan ketika dia bermimpi, dia dibisikkan oleh seseorang gitu ya dalam mimpinya dan dia hamil gitu. Jadi aneh banget gitu ya. Hamil tanpa berhubungan badan. Wow. Gila, 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 gila. Nah, yang jadi pertanyaan. Bisakah seseorang itu hamil tanpa berhubungan badan? Apakah ini yang dinamakan dengan mujizat? Apakah ini yang dinamakan dengan keajaiban? Apakah ini yang dinamakan dengan miracle? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, di saat yang bersamaan, ternyata ada seorang oknum kiai ya. Saya benci menyebut oknum ya. Jadi ternyata ada seorang oknum kiai diciduk oleh polisi di Pekalongan. Dan oknum kiai ini diduga meniduri santriwati yang mengaku hamil tanpa berhubungan badan. Wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Makin lama makin aneh-aneh aja ya kasus daripada pondok pesantren ini. Kemarin ada yang korban sampai 50 orang. Sekarang konon katanya bisa hamil tanpa berhubungan badan. Wow. Dan anehnya lagi yang bikin saya terkejut, tanggapan daripada orang tuanya. Apa tanggapan daripada orang tuanya? Ini bikin saya geleng-geleng kepala. Ternyata tanggapan dari orang tuanya itu sungguh di luar nulur gitu. Apa itu tanggapannya? Tanggapannya ternyata diduga orang tuanya percaya dengan ada seorang yang hamil tanpa ada persetubuhan. Dan ini dianggap semacam keajaiban gitu ya. Mujizat. Dan orang tuanya menganggap bahwa ini semacam barokah gitu ya. Ini sesuatu hal yang di luar nurul gitu. Jadi, mohon maaf bagi itu videonya. Saya tidak mengatakan semua orang Pekalongan seperti itu ya. Saya tidak mengatakan semua orang Pekalongan itu percaya dengan mistis. Tapi kan ini terlalu percaya dengan hal-hal gaib gitu. Atau hal-hal mistis. Nah, yang jadi pertanyaan. Kenapa di zaman sekarang ini hal-hal seperti ini tidak bisa dipercaya? Apa alasannya? Oke lah, kalau misalnya zaman dulu banget misalnya, sebelum Masehi misalnya, ada orang yang menganggap bahwa dia hamil tanpa disetubuhi misalnya, hamil tanpa berhubungan badan misalnya. Kalau zaman dulu banget, ya zaman itu kan belum ada yang namanya tes DNA, ya, kemudian belum ada ilmu kedokteran, ya sah-sah aja nggak jadi masalah kan. Nah, kalau zaman sekarang itu kan nggak boleh gitu ya. Kita mengaku-ngaku gitu misalnya nih ya. Saya hamil tanpa persetubuhan misalnya. Ya, apakah ini bisa dipercaya? Enggak, karena ilmu kedokteran sudah berkembang. Kan bisa dicocokkan itu DNA anak itu dengan misalnya, dugaannya misalnya pengasuh Pompes misalnya, dengan pacarnya misalnya, dengan siapapun yang dekat dengan dia gitu. Kan bisa dicocokkan DNA. Jadi zaman dulu kalau ada orang ngaku-ngaku hamil tanpa berhubungan badan, ya sah-sah aja kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak boleh. Ya, no. Nggak segampang itu Ferguson. Sehingga diduga pengasuhnya melakukan intimidasi terhadap santriwati. Wow. Gila, 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 gila. Luar binasa. Disclaimer ya, jangan ditiru ya. Ini perbuatan yang tidak baik, guys. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya tuh udah bosan banget ya bahas-bahas yang seperti ini ya. Dari dulu ya, sampai berkali-kali saya ditegur sama YouTube ya. Kadang di-banned videonya, kadang dolar merah, dolar kuning, macam-macam ya.
Saya sering diperingati kalau bahas-bahas seperti ini, karena sensitif gitu. Tapi ya, kalau saya perhatikan, kita harus optimis dong ya. Iya nggak sih? Harus optimis dong. Jadi, kalau saya perhatikan akhir-akhir ini sudah banyak orang yang berani speak up gitu. Sudah banyak orang yang oh, berani ngomong di media sosial bahwa saya itu korban dan sebagainya. Jadi ini berita bagus ya. Zaman dulu kan oknum-oknum Kia itu melakukan aksinya itu kan mereka berpikir ya kalau ini ketahuan viral ya rugi kan si wanita itu dah supaya oknum-oknum kiai ini ya betapa jahatnya oknum-oknum kiai ini sehingga orang nggak mau speak up gitu ya karena apa karena ya bakal tahu gitu oh ini korbannya ini oh ini nggak suci lagi oh ini sudah nggak gadis lagi gitu ya jadi ini sengaja ditutupi gitu ya biasanya seperti itu ya dipendam gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada harapan pondok pesantren di Konoha itu menuju ke arah yang baik? Ya, saya ada harapan. Tapi walaupun harapannya cuma sedikit ya. Apakah kejadian seperti ini akan terus berulang? Yes, akan terus berulang. Kecuali ada kebijakan yang sangat-sangat solutif. Apa itu kebijakannya? Kebijakannya dari dulu saya mengatakan, ya, yang pertama itu yang paling radikal itu ya jangan sekolahkan anak di pondok pesantren, terutama wanita. Cowok nggak jadi masalah. Ya, wanita janganlah. Kalaupun terpaksa jangan sampai menginap di pondok pesantren. Jangan sampai. Kita punya anak ya kita yang mendidik anak kita gitu. Kita harus tanggung jawab didik anak kita. Kalau misalnya mengatakan oh kita kan sibuk kerja nyari duit dan sebagainya, ya itu kan resiko punya anak gitu. Harusnya kan dipertimbangkan dari awal gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh anak saya itu banyak, ya kan yang bikin anak banyak itu kan kita sendiri ya, bukan orang lain. Ya makanya KB gitu. Kita kan yang melahirkan anak kita, kita harus bertanggung jawab dong. Ya udah tahu penghasilannya dikit tapi nambah anak, boleh-boleh aja nambah anak. Ya kalau zaman dulu ya, zaman sekarang, no, jangan coba-coba. Zaman sekarang itu serba mahal, belum biaya kelahiran, ya vaksin, ya gila-gilaan. Belum nanti kita harus begadang sebagai ayah, sebagai ibu, merawat anak, kadang sakit, rewel, apa segala macam. Kemudian nanti kalau dia sudah sekolah, kita harus sekolahin. Mahal banget ya biaya mengurus anak ya. Ya itu resiko gitu ya. Kalau misalnya mengatakan apakah child free solusi, saya tidak mengajak yang untuk child free ya. Tapi disclaimer on ya guys ya. Kalau itu jalan terbaik ya sah-sah aja nggak jadi masalah. Itu pilihan yang sangat dewasa menurut saya pribadi. Child free atau tidaknya itu pilihan yang sangat dewasa sekali. Tapi gini guys ya, kejadian-kejadian seperti ini akan terus terulang di Konoha kalau tidak ada solusi dari pemerintah, terutama Kemenak. Kemenak mengatakan jangan dibesar-besarin. Omong udah besar kok jangan dibesar-besarin. Apanya yang nggak dibesar-besarin? Kurang besar gitu. Rudalnya kurang besar gitu. Keterlaluan ya, Kemenak. Ya menurut keyakinan saya lebih baik ya Kemenak itu diganti aja lah ya. Menteri Agama diganti aja kalau nggak ada solusi gitu. Diganti sama yang lain aja gitu ya. Mending sama Pak Gugun aja, Gugun Gumilar masih banyak tuh ya. Kemudian banyak tuh ya orang-orang cerdas gitu ya. Banyak tuh ya seperti Abu Janda misalnya ya, kemudian Ade Armando misalnya bisa kok ya, kemudian ada banyak ya orang-orang yang atau Gus Baha misalnya gitu, pemuka-pemuka agama. Terus siapapun yang toleransi boleh-boleh aja nggak jadi masalah ya, supaya apa, supaya ada solusi ya, ini solusi yang sehat menurut saya pribadi ya. Menurut kalian gimana? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kemudian yang selanjutnya misalnya, kalau misalnya santriwati ini mengaku dia hamil tanpa
bersetubuh, apakah pelakunya itu menghipnotis gitu atau ngasih obat tidur gitu? Ya kan? Kita nggak tahu kan, who know kan? Ya, misalnya dugaannya, ini hanya dugaannya pengasuhnya itu ngasih obat tidur misalnya, jangan ditiru ya guys ya. Kemudian menghipnotis misalnya gitu ya, menghipnotis dengan apa? Dengan iming-iming sorga gitu. Nggak semuanya tapi ya, nggak semua pengasuh seperti itu ya, nggak semua umat beragama seperti itu ya. Ada yang menghipnotis dengan sorga, ada yang mengatakan, oh itu mah nggak bisa bawa-bawa agama. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi disclaimer on ya. Menurut keyakinan saya, kalau saya perhatikan, rata-rata kasus seperti ini biasanya bawa-bawa agama, bawa-bawa Tuhan. Itu yang jarang kita sadari, guys. Biasanya bawa-bawa agama, bawa-bawa Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika pengasuh itu bawa-bawa agama, bawa-bawa Tuhan misalnya ya, kalau lu tidur sama gue, lu masuk surga. Kalau misalnya nih pengasuhnya mengatakan seperti itu, apakah santriwati bisa menolak atau tidak? Kalau dia menolak kan dia masuk neraka dong kan. Kalau misalnya dugaannya menggunakan iming-iming surga, apakah justru agama itu bisa semacam pedang bermata dua? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak ya. Nah, inilah alasannya kenapa ya, disclaimer on ya, saya tidak mengatakan negara yang tidak beragama itu maju. Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi biasanya kalau negara-negara yang berpendidikan, negara-negara yang cerdas, biasanya mereka memisahkan antara agama dengan negara, antara agama dengan pendidikan. Bukan berarti mereka memusuhi agama, bukan. Jangan berpikir bahwa mereka memusuhi agama, tapi yang dihindari mereka itu ya seperti ini. Karena dulu di Eropa pernah kejadian seperti ini juga gitu ya, persis gitu ya, bawa-bawa agama gitu ya. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Dulu di Eropa itu ada kejadian yang sangat luar biasa di mana pendeta bawa-bawa agama gitu. Nggak semua pendeta ya, disclaimer ya. Kemudian ada dugaan penjualan surat penebusan dosa. Ada tuh ya. Itu yang dikomplain oleh Martin Luther King. Bukan Martin Luther King, Martin Luther ya. Ini ada datanya guys ya. Jadi kalau mau bantah jangan bantah pakai emosi ya, bantah pakai data. Itu menurut data ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah nggak sebaiknya negara kita itu sekuler aja gitu? Ya berkali-kali saya mengatakan lebih baik negara kita itu sekuler gitu. Supaya apa? Supaya jangan bawa agama gitu. Kalau sedikit-sedikit bawa agama, ya seperti ini nggak bakalan bisa maju. Ya, saya tidak membenci negara yang beragama ya. Saya tidak mengatakan semua negara sekuler itu maju. Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi, kalau kita negara sekuler nggak bawa-bawa agama, agama itu hanya diprivasi, nggak dibawa ke tempat umum gitu. Karena agama itu kan keyakinan. Gini guys ya, kalau pengasuh meyakini bahwa kalau dia tidur dengan muridnya itu masuk surga, itu kan keyakinan ya. Iya nggak sih? Apakah keyakinan bisa dibantah? Enggak kan? Kecuali bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ya. Jadi batasannya nilai kemanusiaan. Kalau bertentangan nilai kemanusiaan baru dibantah gitu. Tapi kan warga Konoha itu kan kadang kebablasan ya gitu. Ya mereka nggak mau berpikir rasional ya. Mereka takut gitu ya. Jadi bagaimana mengatasi hal ini? Kalau dari sudut pandang kaum intelektual, ya kita harus jadi negara sekuler gitu ya. Bukan berarti kalau kita sekuler besok langsung jadi negara maju, enggak ya. Ya itulah penting jadi negara sekuler. Supaya apa? Supaya nggak boleh ya pendidikan bawa-bawa agama. Rusak ya negara kita kalau ya, pendidikan bawa-bawa agama. Biasanya kalau saya mengatakan sekuler itu pasti banyak akan yang mengatakan, oh nggak semuanya kok negara sekuler itu maju. Iya, nggak semuanya, bener. Tapi ya biasanya negara sekuler itu, rata-rata negara maju itu kan sekuler ya. Biasanya negara maju sekuler ya. Ya, rata-rata guys ya. Nggak semuanya tapi bisa dikatakan 99% gitu. Cuman 1% doang gitu yang tidak sekuler. Nah, bagaimana dengan pemerintah Konoha? Ya, lagi-lagi pemerintah Konoha itu nggak ada tindakan gitu, nggak ada ya. Bubarin paksa ibadah orang lain, nggak ada tindakan. Kemudian ya kalau yang sudah berhubungan dengan agama nggak, otak langsung tumpul gitu ya.
Saya nggak tahu kenapa gitu. Logika langsung dimatikan gitu kalau sudah berhubungan dengan agama. Makanya saya mengatakan agama itu ya udah privasi aja gitu ya, jangan dibawa ke ruang publik gitu. Ya, kalau saya mengatakan seperti ini pasti saya akan dikata-katain ateis nanti. Oh, kamu ateis, kamu agnostik, kamu mau ngajak kita nggak beragama ya? Enggak, bukan ngajak orang nggak beragama, enggak. Tapi supaya ada kemajuan. Karena seringkali agama ini dijadikan tameng gitu, topeng gitu. Kalau misalnya nih seseorang itu pakai topeng, ya udah topengnya dibuka aja gitu. Ya, topengnya dibuka aja, dipisahin topengnya gitu. Cuman ya, di Konoha itu kan banyak orang menggunakan topeng gitu ya. Untuk apa? Untuk menutupi kesalahannya, kemunafikannya gitu ya, kejahatan. Ini namanya eh, kejahatan yang sangat luar biasa. Ya, kita masyarakat yang munafik ya. Konoha itu kan munafik ya. Berkali-kali saya mengatakan Konoha itu munafik. Bukan saya yang meriset duluan, tapi Pak Mokhtar Lubis menurut buku Manusia Indonesia, warga Konoha itu munafik. Makanya saya katakan agama itu nggak cocok dikasih sama orang munafik. Kenapa? Karena agama itu akan dijadikan tameng, topeng gitu ya. Jadi ini namanya kedewasaan dalam beragama. Kita belum dewasa dalam beragama ya. Kita tuh beragama itu ya berbeda dengan negara maju. Negara maju juga sebenarnya ada yang religius ya, seperti Korea Selatan misalnya. Ada banyak kok yang religius ya negara maju ya, seperti negara-negara, ada banyak Poland yang ya, ada sekitar 5 kalau nggak salah negara maju ya yang religius. Tapi apakah mereka sama dengan kita? Enggak, beda. Religius mereka itu beda. Religius mereka religius itu dan mereka berpikir bahwa keimanan mereka itu harus menghasilkan kehidupan yang berkualitas gitu. Jangan cukup imani saja gitu ya. Jangan membabi buta gitu. Ya. Kemudian mereka nggak bawa agama mereka ke ruang publik gitu. Ya mereka hanya menempatkan agama itu di ruang pribadi mereka atau ruang privasi mereka. Sehingga apa? Sehingga ya mereka bisa jadi negara maju. Kalau kita kan nggak seperti itu ya. Kita menganggap bahwa agama itu cuma topeng, simbol gitu ya. Jadi itulah efek samping kalau seseorang itu dikasih agama gitu ya. Orang munafik dikasih agama ya seperti ini ya. Kalau misalnya nih besok kita jadi negara sekuler, apakah jaminan jadi negara maju? Enggak. Tapi kalau misalnya nih ya, kalau dikasih perlombaan misalnya jadi negara maju, negara sekuler dan negara non sekuler, ya lebih cepat negara sekuler. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bawa-bawa agama lagi. Kan di Konoha itu kan kalau misalnya terlambat kerja bawa-bawa agama. Oh, saya lagi ibadah tadi ya gitu ya. Pas lagi kerja di perusahaan misalnya bawa-bawa agama. Oh, aku lagi ibadah gitu. Jadi nggak profesional ya. Produksi mandek gitu ya. Karena apa? Karena pengaruh daripada ibadah, pengaruh daripada agama. Ya, disclaimer on ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, tapi itu dari sudut pandang pemikiran yang rasional. Oke, kalau mau bantah, bantah pakai data ya, jangan bantah pakai marah-marah gitu. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.